Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Drakonime. Hari ini kita akan membahas sebuah anime Cina atau donghua yang berjudul Lord of the Mysteries. Donghua yang menggabungkan elemen steampunk, misteri, dan cosmic horror dalam satu dunia. Visualnya luar biasa bagus, kalau dalam istilah game grafiknya mentok rata kanan. Tapi dalam hal cerita bikin aku kebingungan. Lord of the Mysteries grafik dewa, tapi bikin bingung. Lord of the Mysteries mengikuti perjalanan Glenn Moretti, seorang pemuda biasa yang tiba-tiba terlibat dalam kejadian supernatural setelah dia menemukan buku misterius. Yang bikin unik, dunia di donghua ini bukan sekedar fantasi biasa. Ada teknologi seperti revolver, kapal uap, dan telegraf, tapi dikombinasikan dengan sistem kekuatan supernatural yang disebut pathway. Untuk mendapatkan kekuatan, seseorang perlu meminum ramuan yang disebut potion. Tapi ramuannya bukan sembarang ramuan. Salah konsumsi bisa kehilangan kewarasan atau berubah menjadi monster. Ada 3 alasan kenapa donghua ini menonjol. Yang pertama, world building yang mendalam. Dunia terasa hidup, ada agama, organisasi rahasia, kultus, sampai politik kerajaan. 2. Sistem kekuatan yang unik dan berbahaya. Sistem kekuatan supernatural yang terdiri dari 22 jalur atau disebut pathway. Setiap pathway memiliki level atau sequence dari sequence 9 untuk yang terlemah sampai sequence 0 yang terkuat. Untuk naik level kekuatan, seseorang harus melawan kegilaannya sendiri. Semakin kuat dia, semakin tinggi resiko kehilangan diri atau menjadi monster. 3. Nuansa detektif plus horor kosmik. Glenn bukan tokoh overpower. Dia berpikir, menyelidiki, dan menyusun rencana. Setiap arc seperti memecahkan puzzle raksasa. Glenn Moretti adalah tipe karakter yang relatable. Dia cerdas, tapi tidak sempurna. Yang menarik, kekuatannya bukan cuma bertarung, tapi mengendalikan informasi dan manipulasi sosial. Visual donghua ini benar-benar dikerjakan dengan detail, terutama desain kota, simbolisme, dan lightning yang mendukung aura misteri. Tone warnanya gelap namun elegan, sesuai tema cerita yang penuh rahasia. Donghua ini secara visual sangat memanjakan mata, tapi alur ceritanya terkesan buru-buru dan banyak detail penting yang di-skip. Disclaimer dulu, aku nggak baca novelnya dan hanya baca sedikit manhwanya untuk memahami awal cerita Lord of the Mysteries. Sebagai contoh, Benson. Dari awal cerita aku kira Glenn cuma tinggal berdua bersama adiknya Melissa. Nggak tahu kenapa Glenn tiba-tiba pindah rumah. Mungkin dapat tunjangan rumah dari dana APBN karena ikut kepolisian. Kemudian datanglah seorang pemuda, dia berkata, "Apa benar sekarang kita tinggal di sini?" Loh, ini orang siapa? Dan ternyata dia kakaknya Glenn yang jadi tulang punggung keluarga. Banyak detail penting yang di-skip ketika Glenn mencoba pulang ke bumi dengan melakukan ritual keberuntungan. Ketika dia masuk dunia kabut abu-abu, aku nggak paham kenapa tiba-tiba ada 2 orang, yakni Audrey dan Alger yang ikut terseret ke dalamnya. Ketika mereka mulai berbincang dan Audrey Hall meminta Glenn atau The Fool sebagai saksi dari transaksi mereka, di sini lagi-lagi aku gagal paham transaksi apa yang dimaksud. Padahal ini detail penting dimana di episode-episode berikutnya aku masih menduga kalau Audrey jadi Beyonder dengan bergabung ke gereja tertentu. Audrey meminta pertemuan ini dibuat pertemuan rutin dan disetujui oleh Glenn setiap hari Senin jam 3 sore. Di sini aku dibuat gagal paham lagi gimana caranya untuk masuk ke domain expansionnya, sedangkan artefak yang mereka pakai hancur. Setelah mengikuti beberapa episode, akhirnya aku coba baca manhwanya untuk memahami ceritanya, dan ini yang aku temukan di manhwa tapi tidak ada di donghwanya.
Kakak Glenn, yaitu Benson, sebenarnya sudah diperkenalkan di awal cerita sebagai tulang punggung keluarga. Karena Glenn baru saja lulus kuliah dan adiknya Melissa masih kuliah. Audrey Hall menjadi pionir dengan membeli resep ramuan Sequence 9 Spectator dari Alger Wilson. The Fool atau Glenn menjadi saksi transaksi ini. Setelah pertemuan itu, artefak Audrey dan Alger hancur. Kemudian muncul simbol di tangan mereka sama halnya Glenn, sehingga untuk masuk ke pertemuan klub tarot, mereka tidak lagi membutuhkan artefak. Adegan pertarungan yang memukau tapi membuat bingung, karena terlalu banyak genjutsu atau ilusi. Di episode pertama aja, Glenn kena combo genjutsu, Itachi, dan Kurenai. Untuk adegan-adegan pertarungan episode selanjutnya, aku nggak bisa bedain antara kenyataan atau ilusi. Jadi, apakah Lord of the Mysteries layak ditonton? Jawabannya yes, terutama untuk pencinta misteri supernatural. Tapi, sebaiknya baca novel atau manhwanya dulu agar paham dengan jalan ceritanya. Kalau kamu sudah nonton, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe, biar aku makin semangat bikin review anime lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.